Sobat BDKA, 5 hari lalu kita telah diskusikan kenapa orang Kristen tidak mengalami shalom dalam hidupnya. Hari ini kita lanjutkan contoh tidak adanya shalom dari pihak manusia yang terlalu sering berjanji kepada Allah namun tidak ditanggapi serius. Oh iya, aku juga berjanji, rajin bersaksi, namun lebih sering malasnya. Ada pula dokter yang tidak setia pada kode etik medis atau seorang pengacara yang tidak menepati janjinya. Oh, bahaya besar ya. Kita harus ingat-ingat terus janjinya dan bijaksananya. Anugerah Allah menjadi sumber yang terus-menerus mengeluarkan air kehidupan. Yuk kita simak baik-baik kerendahan hati serta belas kasihan Yesus terhadap orang yang sakit. Shalom anak-anakku sekalian, kita sudah masuk pada hari ini di dalam tema kita BDKA penyembuhan melalui sumber air yang diambil dari Yohanes 5 ayat 6 sampai 9. Mari kita bersatu terlebih dahulu dalam doa. Tuhan, pimpinlah kami ya Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan ini kiranya menolong kami untuk makin mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, kita sudah mendengar kemarin renungan mengenai bagaimana Tuhan Yesus sampai di kolam Bethesda dan dia melihat ada orang yang lumpuh dan tidak bisa berjalan 38 tahun. Ya, dia bingung sekali karena dia berharap ada orang yang bisa menolong dia pada waktu terjadi goncangan air itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang menolong dia saat itu. Ya, lalu kemudian Yesus tahu orang itu sebetulnya sudah lama mengalami hal demikian. Ya, udah lama menunggu saatnya tiba untuk dia boleh mengalami kesembuhan. Ya, nah lalu kemudian Tuhan Yesus kemudian bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya. Lalu dengan pasrah ia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menolong aku. Saat aku menuju kolam, orang lain sudah mendahului aku. Yesus kemudian berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Nah, anak-anak, ketika kemudian Tuhan Yesus berkata, bangunlah dan angkatlah tilammu, maka orang ini yang lumpuh dan tidak bisa berjalan selama 38 tahun merasa semula tidak percaya, tetapi kemudian dia mengatakan satu kalimat, Tuhan itu menunjukkan bahwa dia beriman kepada Tuhan Yesus. Berarti dia sedang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa pengertian dari orang lumpuh tadi membuat dia mengalami kesembuhan. Dia tidak hanya melihat Yesus itu sekedar nabi saja, anak-anakku. Dia tidak hanya melihat Yesus itu sebagai tabib yang bisa menyembuhkan. Tidak. Tapi pengenalan dia akan Yesus yang menyebut Yesus sebagai Tuhan itu adalah satu pengenalan yang sempurna. Dan kita tahu bahwa kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan bukan karena diri kita, tetapi karena ada Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, mulut kita untuk mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Maka orang yang mengalami kelumpuhan 38 tahun ini mengalami mujizat yang sangat besar sekali dalam hidupnya. Ya, dia bisa mengangkat tilamnya, dia bisa berjalan, ya bahkan dia bisa berlari, ya memberitahukan orang banyak bahwa dia mengalami kesembuhan. Tetapi tidak hanya itu saja. Yang paling penting anak-anak bahwa dia bisa mengatakan dan menceritakan kepada orang banyak bahwa dia melihat Tuhan. Dia percaya Yesus adalah Tuhan. Itu adalah iman yang besar. Nah, anak-anakku, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa
kepercayaan kita itulah yang utama. Kepercayaan kepada Yesus bukan cuman sekedar percaya Yesus itu penyembuh, ya, sebagai dokter di atas dokter, tabib di atas segala tabib. Tetapi kepercayaan kita itu harus terutama percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena orang-orang di luar sana tidak dapat diselamatkan oleh karena mereka tidak mau menerima Yesus adalah Tuhan, anak-anak. Mereka menganggap Yesus hanyalah nabi yang biasa saja. Sama seperti nabi-nabi lain, sama seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama, ya, sama seperti nabi di dalam agama mereka juga. Tetapi Yesus berbeda dari semua nabi, dari semua dokter. Yesus adalah Tuhan. Kiranya kita boleh dikuatkan dengan cerita hari ini dan menolong kita bertumbuh dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi ya Tuhan, karena kami sudah mendengarkan berita firman Tuhan yang begitu indah bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami percaya dan kami mau mengakuinya dalam hidup kami. Amin. Berham, kamu pernah pikir nggak? Di dunia ini banyak sekali orang sakit. Tapi kenapa tidak semua disembuhkan? Benar juga nih, di kolam Bethesda terdapat banyak orang lumpuh. Tapi Yesus memusatkan perhatian pada orang ini. Berarti merupakan kedaulatan Tuhan untuk memilih siapa yang akan diberi anugerah. Bagi yang tidak mendapatkan, pasti bukan karena Yesus itu jahat. Untuk orang ini bisa jadi dia disembuhkan karena sudah lama sekali berbaring di situ dalam keadaan paling menyedihkan. Yesus senang menolong orang yang tidak berdaya dan berbelas kasihan kepada siapa ia mau bermurah hati. Jadi kita percaya pada janji dan anugerahnya yang selalu memberi kesembuhan. Bersama-sama kita mendalami firman Tuhan yang besok terdapat di Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai dengan 17. Shalom.